Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusan Zendra Darmawan dengan NIM 415-2001-0016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Machine Learning dengan dosen pengampu Bapak Rushendra Eskom MT. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi email spam menggunakan algoritma Naive Bayes. Nah, di sini pengertiannya dulu. Naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi yang didasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi naive atau naive assumption bahwa setiap fitur dalam dataset adalah independen satu sama lain. Algoritma ini menggunakan probabilitas untuk mengklasifikasikan data baru ke dalam kategori yang sesuai. Pada dasarnya, algoritma Naive Bayes bekerja dengan menghitung probabilitas posterior dari setiap kelas berdasarkan fitur-fitur yang ada dalam data. Prosesnya melibatkan perhitungan probabilitas prior atau probabilitas awal untuk setiap kelas dan probabilitas likelihood atau probabilitas fitur muncul dalam setiap kelas dengan menggunakan teorema Bayes. Probabilitas posterior dapat dihitung dengan kelas probabilitas tertinggi, dianggap sebagai prediksi. Nah, kelebihan dari algoritma Naive Bayes ini yang pertama yaitu dia sederhana dan cepat. Naive Bayes memiliki komputasi yang sederhana dan cepat karena hanya melibatkan perhitungan probabilitas dan tidak memerlukan iterasi yang rumit. Lalu yang kedua yaitu berkinerja baik pada dataset yang besar. Algoritma Naive Bayes cenderung berkinerja baik pada dataset yang memiliki jumlah fitur yang besar. Hal ini karena asumsi independensi fitur dapat membantu mengatasi dimensi tinggi pada data. Lalu yang ketiga yaitu tahan terhadap variabel yang tidak relevan. Nah, Naive Bayes ini cenderung tahan terhadap variabel yang tidak relevan atau adanya korelasi yang rendah antar fitur. Asumsi independensi fitur memungkinkan algoritma ini tetap berfungsi dengan baik, meskipun ada fitur yang tidak memberikan kontribusi signifikan dalam klasifikasinya. Nah, selain kelebihannya, di sini juga Naive Bayes ini memiliki kekurangannya. Yang pertama, yaitu asumsi independensi fitur yang kuat. Asumsi bahwa setiap fitur adalah independen satu sama lain seringkali tidak realistis dalam banyak kasus dunia nyata. Oleh karena itu, jika ketergantungan antara fitur-fitur dalam data, kinerja Naive Bayes dapat terpengaruh. Lalu yang kedua yaitu sensitif terhadap data pelatihan yang tidak seimbang. Jika data pelatihan memiliki ketimpangan yang signifikan antara jumlah sampel dalam setiap kelas, Naive Bayes dapat menghasilkan prediksi yang bias yang terhadap kelas mayoritas. Lalu yang ketiga, tidak dapat menangani kontradiksi dalam fitur. Jika ada kontradiksi dalam data, di mana satu fitur menunjukkan kelas tertentu, sedangkan fitur lain menunjukkan kelas yang berbeda, Naive Bayes cenderung mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan data dengan akurat. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, Naive Bayes masih merupakan algoritma klasifikasi yang populer dan efektif dalam banyak aplikasi, terutama dalam kasus-kasus di mana asumsi independensi fitur cukup terpenuhi dan waktu komputasi yang cepat menjadi prioritas. Nah, untuk permasalahannya di sini saya mengambil dari kasus klasifikasi email spam. Nah, ini untuk program sederhananya. Nah, di sini saya menggunakan algoritma Naive Bayes. Yang pertama yaitu import library-nya dulu kayak pandas, sklearn dari fitur extraction, terus import convectorize, terus model selection, terus trend test split, lalu ada Naive Bayes, terus import multinomia, lalu ada matrix, mengimport akurasi score dan confusion matrix, lalu import seaborn, lalu import matplotlib. Lalu yang kedua, kita membuat contoh datasetnya untuk pelatihan modelnya. Nah, di sini saya sudah membuat contoh datasetnya seperti ini. Yang pertama contohnya yaitu kami memiliki penawaran khusus hanya untuk Anda.
Lalu yang kedua ada tolong isi survei kepuasan pelanggan kami. Lalu yang ketiga jangan lewatkan diskon besar-besaran dan seterusnya. Nah, lalu yang ketiga yaitu kita membentuk data frame-nya. Nah, untuk codingannya yaitu df sama dengan pd data frame. Lalu dalam kurung itu ada email, terus kolomnya itu ada email sama label. Yang keempat yaitu melakukan ekstraksi teks email menggunakan convectorizer. Nah, di sini untuk codingannya seperti pada gambar ya, yaitu vectorizer sama dengan convectorizer dan x sama dengan vectorizer.fit_transform. Lalu untuk df-nya itu email. Lalu yang kelima yaitu membagi data menjadi dua. Nah, ini membagi data yang menjadi dua itu dipisah, yaitu data pelatihan serta data uji. Dari codingannya hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu yang keenam yaitu melatih model naive Bayes-nya. Nah, untuk codingannya model sama dengan multinomial, lalu ada model.fit x_train dan y_train. Nah, untuk hasilnya seperti di sini. Lalu selanjutnya yaitu memprediksi label data uji. Untuk codingannya y_pred sama dengan model.predict dalam kurung x_test. Lalu yang kedelapan menghitung akurasinya. Nah, untuk menghitung akurasinya di sini untuk codingannya itu akurasi sama dengan akurasi _score dalam kurung y_test. Lalu ada y_pred. Lalu kita print. Nah, untuk akurasinya di sini 0,5. Lalu yang ke-9 yaitu membuat confusion matrix-nya. Nah, untuk codingannya seperti di sini. Nah, lalu yang ke-10 yaitu menampilkan confusion matrix dalam bentuk table. Nah, di sini kita print dulu confusion matrix, lalu kita print untuk menghasilkan tabelnya, seperti pada gambar sini. Lalu yang terakhir kita menampilkan confusion matrix dalam bentuk heatmap-nya. Untuk codingannya seperti ini, lalu untuk hasilnya seperti ini, heatmap-nya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.